Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Kali ini kita akan bahas tentang materi sudut ya, khususnya yaitu sudut pada garis-garis sejajar. Jadi, dua garis dikatakan sejajar itu kalau dia terletak pada satu bidang yang sama ya. Atau yang berikutnya syaratnya dia kedua garis ini tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Jadi sebenarnya arahnya sama, jadi makanya mereka berdua tidak akan berpotongan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini garis yang pertama arahnya ke sini, garis yang kedua juga sama arahnya ke sini. Ini mereka kalau diterusin gitu ya, mereka nggak akan berpotongan. Nah, ini mereka nggak akan ketemu tiba-tiba gini, enggak. Tapi kan ini lurus terus. Nah, ini mereka tidak akan berpotongan. Nah, itu yang disebut namanya garis-garis sejajar. Oke. Nah, ini hubungannya yang pertama ya. Ini namanya sudut sehadap. Sudut sehadap tuh apa sih artinya? Artinya dia menghadap arah yang sama atau dia punya dua pasang kaki yang arahnya sama ya. Coba kita lihat. Ini kalau gambar yang di sebelah kanan, ini dia dibentuk oleh garis biru yang ke kanan sama garis pink yang ke kanan atas nih. Nah, misalkan ini kita tulis sebagai sudut X gitu ya. Sekarang kita lihat. Kalau ini kita pindahkan di sini nih untuk garis yang kanan ini ya, yang kanan di sini, ini kira-kira samanya dengan yang mana? Kita lihat ini dia birunya ke kanan, oh ini birunya ke kanan, terus habis itu ke kanan atas pinknya, oh ke kanan atas pinknya, berarti dia membentuknya sudut yang ini ya. Jadi bukan yang sebelahnya mungkin memang juga biru sama kanan atas gitu ya, sama pinknya, cuman birunya ini dia arahnya keluar kalau dari sini ya, kalau yang ini. Sedangkan kalau yang X yang kita maksud itu dia arahnya keluarnya itu ke kanan, kalau ini tadi ke kiri. Nah makanya yang benar atau yang sehadap itu adalah sudut yang di sini. Nah, sudut sehadap itu dia itu saling membentuk sudut yang sama besar ya. Jadi makanya tadi kalau di sini X, di sini pun juga X. Oke, nah sekarang kita mau belajar tentang sudut sehadap pada garis-garis sejajar ya, yang mana sih gitu ya. Tapi sebelum kita mau bahas itu, kita lihat dulu garis sejajar tuh maksudnya seperti apa. Jadi ini ceritanya ada garis biru ya, ada dua nih garisnya. Dia sama-sama garis biru artinya ini arahnya juga sama, berarti dua garis ini tuh sejajar atau tidak akan berpotongan di titik tertentu gitu ya, dia akan terus aja. Nah, habis itu di antara dua garis sejajar ini dikasih garis batas nih, dipotong sama satu garis pink ini ya, garis batas namanya. Oke, ada beberapa istilah dulu. Di antara dua garis biru ini kita sebutnya sebagai daerah dalam ya. Di bawahnya garis biru ini kita disebut sebagai daerah luar, di atasnya garis biru pun juga daerah luar. Pokoknya yang di antaranya dua garis ini aja yang disebut dalam, sisanya disebut sama luar. Oke, habis itu kalau dia berada pada posisi sama-sama di kiri batas, nih batas ya, ini sama-sama di kiri namanya sepihak. Oke, karena dia berada pada posisi yang sama. Tapi kalau misalkan dia yang satunya ada di kiri, satunya ada di kanan, itu nanti namanya berseberangan. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita mau bahas dulu tentang tadi sehadap. Sehadap itu tadi pengertiannya adalah menghadap arah yang sama. Oke, sekarang kita lihat nih contohnya misalkan sudut A1. Ya, dia dibentuk oleh garis biru yang ke arah kanan sama garis pink yang ke arah kanan atas. Sekarang kita lihat garis sudut B-nya yang ada di B sini. Mana nih garis biru ke kanan, oke gitu ya. Garis pinknya ke atas, oh berarti yang ini. Nah ini garis pinknya, ini garis birunya. Maka sudut yang terbentuk itu adalah B1-nya. Berarti dari sini kita punya kesimpulan kalau sudut A1 itu sehadap dengan B1. Maka besarnya dia akan sama gitu ya. Nah, misal contoh lagi, aku lihat yang ini ada A2 nih. A2 ini dia dibentuk oleh garis biru tapi birunya ke kiri nih ya, birunya ke kiri. Habis itu garis pinknya sama masih ke kanan atas juga. Oke, sekarang kita lihat di B-nya. Dia mau garis birunya yang ke kiri berarti ke sini. Garis pinknya yang ke kanan atas berarti yang ke sini. Nah, berarti sudut yang terbentuk itu adalah yang ini ya, atau si B2-nya.
Berarti A2 itu juga akan sama besarnya dengan B2 karena mereka sehadap. Begitu pula juga dengan sudut lainnya ya, nanti A3 itu akan sama juga dengan B3. A4-nya juga akan sama dengan B4-nya ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sudut dalam sepihak sama sudut dalam berseberangan gitu ya. Ini dalam sepihak, dalam berseberangan. Berarti kalau bahasanya dalam gitu ya, itu berarti kita ngomongin ya di dalam sungai ini nih. Berarti adanya tuh cuman sudut A3, A4, B2, B1 sama B2. Kalau A2 dalam sepihak sama siapa ya nggak bisa. A2 ini posisinya di luar garis ya, jadi di luar garis sejajar. Jadi namanya dia bukan dalam. Oke, tadi sudah disampaikan kalau sepihak itu artinya berada pada posisi yang sama, artinya sama-sama di kiri batas atau sama-sama di kanan batas. Jadi misalkan contohnya itu kalau A3 ya dia di dalam, kalau sepihak berarti sama-sama yang di kiri juga. Berarti sama siapa nih? Oh, sama B2. Makanya ini A3 itu punya hubungannya sama B2 dalam sepihak. Tapi kalau dalam sepihak itu dia bukan sama besar ya. Melainkan kalau dijumlahkan itu totalnya adalah 180 derajat. Gitu, hati-hati ya. Kalau dalam sepihak tuh justru di total hasilnya 180. Jadi bukan sama dengan gitu ya. Nah, kalau A4 nih, di sini juga A4 kan masih dia sudut dalam ya. Dia dalam sepihaknya dengan sudut apa? Ya udah, berarti yang sama-sama di kanan, maka dia dalam sepihaknya dengan sudut B1. Berarti A3 ditambah B1 itu besarnya juga sama 180 derajat. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya ngomongin dalam berseberangan nih. Dalam berseberangan berarti di dalam tapi berseberangan. Ya, kalau tadi sepihak berarti sama-sama di kiri, kalau berseberangan berarti satunya di kiri, otomatis satunya yang di kanan. Artinya A3 ini akan berhubungan dalam berseberangan dengan B1. Terus hubungannya apa kalau misalkan dalam berseberangan? Nah, kalau dalam berseberangan itu hubungannya adalah sama dengan. Jadi A3 ini akan sama besarnya dengan B1. Ya. Terus kalau B2 berarti dia akan sama besarnya dengan A4 ya. Karena ini sama-sama di dalam tapi berseberangan. Satunya di kiri, satunya di kanan. Berarti B2 sama A4. Oh, berarti terus A4-nya dulu aja ya. A4 sama dengan B2 karena dalam berseberangan. Terus kalau B ini gimana nih? Ada yang bertanya kadang, A3 sama A4 apakah itu juga dalam berseberangan? Bukan ya, kalau ini A3 sama A4 ini dia membentuk garis lurus. Jadi ini sebenarnya berpelurus namanya. Jadi bukan berseberangan. Jadi kalau berseberangan tuh mesti nyebrang dulu gitu ya. Jadi bukan langsung sebelahan begini. Oke? Nah, sekarang kita mau ngomongin sudut luar nih. Ada luar sepihak, ada luar berseberangan ya. Nah, ini berarti kalau tadi dalam. Nah, kalau luar ya berarti kita ngomonginnya sudut yang di luar ya. Sudut yang di luar. Berarti ada A2, A1, B4 sama B3. Jadi jangan sampai ada nanya kalau A3 tuh dia luar berseberangan sama siapa ya? Jangan. Kalau ya A3 ini kan dia di dalam. Jadi bukan luar gitu ya. Oke, sekarang kalau kita nyebut dulu luar sepihak, berarti ada di luar tapi sepihak. Misalkan kalau A2 nih, A2 itu ada di kiri ya, ada di kiri batas. Berarti kalau sepihak tuh ya sesama yang di kiri juga. Berarti siapa yang ada di kiri? Oh, dia ada B3. Maka A2 sama B3 ini dia luar sepihak. Terus hubungannya apa? Kayak tadi, kayak dalam sepihak. Jadi dia kalau dijumlah itu hasilnya justru sama dengan 180 gitu ya. Bukan sama dengan tapi dia dijumlahin baru itu sama dengan 180. Oke, ada lagi ini dia sudut berikutnya yang ada di luar tuh ada A1. Berarti dia akan dalam sepihak ya karena sama-sama di kanan yaitu dengan sudut B4. Berarti A1 ditambah B4 itu juga totalnya 180.
Oke, selain sepihak sama kayak tadi ada juga yang namanya berseberangan. Berseberangan itu berarti kalau ini A2 ada di kiri maka kita cari yang di kanan ya. Tapi jangan sama B1. Ingat B1 tuh bagian dalam sudut, bukan bagian dalam apa sih dalam garis sejajarnya. Jadi bukan termasuk luar. Jadi kalau A2 itu di luar berseberangannya sama siapa? Sama B4. Terus hubungannya apa kalau luar berseberangan? Hubungannya adalah sama dengan. Jadi A2 itu besarnya akan sama dengan B4. Itu ya. Yang berikutnya ya ada A1 di sini berarti dia akan luar berseberangan dengan sudut B3. Berarti A1 akan sudutnya besarnya akan sama ya dengan B3 karena luar berseberangan. Sama ya kayak tadi, jangan sampai mikirnya, oh ini bukannya A2 sama A1 nih, kan satunya di kiri, satunya di kanan. Bukan ya, kalau ini sama kayak A3, A4 tadi. Ini namanya berpelurus, bukan luar berseberangan. Oke. Oke, ini kita masuk contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini. Jadi ini agak sedikit berbeda, hati-hati ya. Garis sejajarnya kalau tadi mungkin kita belajarnya tuh gini ya. Jadi garis sejajarnya pada sumbunya terus dipotong gitu ya. Kalau ini enggak. Justru garis sejajarnya itu adalah garis pinknya ini nih, yang berdiri ini. Ya, ada garis EF sama garis GH. Itu dia justru garis jajar. Nah, terus dipotong sama garis AD ini. Artinya kalau kita tulis dulu ya, ini berarti yang namanya dalam nih, EG ini. Ya, karena di antara dua garis sejajar. Berarti G ke sana ini namanya luar. Oke. E ke kiri itu juga namanya luar. Nah, garis batasnya siapa ya? Ini garis AD-nya. Ini adalah garis batas. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaannya yang pertama. Yang pertama yang ditanya adalah pasangan sudut yang sehadap. Oke. Kita coba cari satu-satu ya. Berarti yang pertama nih. Kalau ini kita lihat di sini ada sudut ini, sudut ABF. Ya, ABF ini dia bentuknya dari sudut garis biru yang ke kiri sama garis pink yang ke kanan atas. Maka di sini samanya dengan siapa? Oh, samanya dengan yang ini nih. BCH atau ACH boleh ya, BCH, ACH nggak masalah, atau sudut Z-nya itu juga boleh juga disebutnya. Tapi kita samain aja 3 huruf, berarti kalau ini ABF, berarti ini BCH gitu ya, karena ini arahnya sama, biru yang ke kiri gitu ya, terus sama kanan atas. Ini juga sama, biru ke kiri sama kanan atas. Berarti pasangan sudut sehadap yang pertama ada ABF gitu dengan BCH, ABF dan BCH. Karena sehadap besarnya sama ya. Berarti langsung tulis saja sama dengan BCH, BCH. Oke. Habis itu yang apa lagi nih? Ya udah masih ada lagi yang sebelahnya lah ya. Kalau misalkan di sini tadi ada FBC ya, dibentuk sama garis pink yang ke atas sama garis biru yang ke kanan, berarti yang di sini juga sama nih. HCD ya. Dibentuk garis pink ke atas, dibentuk garis biru yang ke kanan. Berarti itu besarnya juga sama, yaitu tadi FBC dengan sudut HCD. Oke, apalagi sekarang tinggal yang bawah-bawahnya ya. Nanti kalau dilihat bisa kelihatan nih ada sudut ABE, berarti dia pasti sehadapnya juga dengan BCG ya. BCG ini nama titiknya C ya, nanti ketukar-tukar. Jadi ABE sama BCG. Oke, berarti di sini tulis sudut ABE dengan sudut BCG. Itu dia juga sehadap. Berarti satunya lagi yaitu adalah sudut yang di kanan bawah nih ya, yang ada X-nya ini ya. Oke, ini ya, berarti ini namanya sudut EBC. Juga sama nih arahnya nih, bawah, kanan bawah, pink yang bawah sama biru kanan. Pink bawah, biru kanan. Berarti itu sudut EBC samanya atau sehadapnya akan sama, sehadapnya dengan sudut GCD ya. Itu kira-kira sudut-sudut yang saling sehadap. Besarnya sama ya kalau sehadap. Oke. Habis itu nomor B-nya pasangan sudut
dalam berseberangan. Oke, kalau dalam berseberangan berarti ngelihatnya yang di dalam ya, jangan ngeliatin yang di luar. Berarti ini ada 4 sudut ini nih, ada sudut yang ini FBC, ada sudut EBC, ada sudut HCB, ada sudut GCB. Itu ya sudut-sudutnya. Oke, sekarang pertama kita cek dulu kalau sudut FBC. FBC itu berarti ya dalam berseberangan dia ada di atasnya batas, berarti kita cari yang di bawahnya batas. Berarti yang di bawahnya batas itu adalah yang ini ya. Atau ini sudut BCG. Berarti nanti kita bisa tulis untuk dalam seberangannya itu berarti ada sudut FBC gitu ya. Tadi akan sama besarnya dengan sudut BCG. Oke, kalau dalam berseberangan tuh juga sama ya. Tadi yang berbeda itu atau yang 180 tuh yang dalam sepihak. Oke, itu baru satunya lagi berarti yang sudut X ini atau sudut EBC itu dia akan dalam berseberangan dengan sudut EBC itu di sini ada di bawah batas, berarti cari yang di atas batas ya. Berarti adalah sudut ini yaitu sudut BCH. Oke, cuman itu aja ya untuk yang dalam berseberangan. Sekarang kita lihat yang berikutnya sudut dalam sepihak. Oke, berarti masih ngomongin yang di dalam tapi mintanya yang sepihak. Sepihak itu artinya berada pada posisi yang sama. Jadi ada di atasnya batas atau di bawahnya batas. Oke, tadi yang di dalam itu pertama kita ada sudut ini ya tadi. Apa nih tadi namanya FBC. Berarti kalau mintanya sepihak berarti sama-sama di atas. Berarti sama sudut siapa? Nah, sudut ini ya HCB. Kalau misalkan ini dia dalam sepihak nulisnya jangan sama dengan ya karena besarnya nggak sama. Tapi di jumlah itu dia hasilnya 180. Jadi sudut FBC ditambah sudut HCB itu adalah 180. Nah, terus apa lagi nih? Habis FBC berarti yang bagian bawahnya ya, sudut EBC, maka dia akan dalam sepihak, berarti sama-sama di bawah dengan sudut GCB. Berarti sudut EBC-nya kalau ditambah dengan sudut GCB, ya, itu hasilnya akan sama juga dengan 180. Itu ya. Oke, pertanyaan yang D katanya ini disuruh ngitung X, Y sama Z-nya gitu ya. Ini cara ngitungnya gimana ya? Kita hitung aja pelan-pelan dulu. Kita lihat dulu nih yang paling dekat sama angka yang sudah diketahui. Di sini yang diketahui itu justru sudut 50 derajat ini atau sudut ABE. Ya, yang paling dekat sudut siapa sih? Oh, ini nggak usah pindah-pindah, udah langsung ketemu nih sebenarnya berdampingan sama X. Hubungannya apa sih 50 sama X ini gitu ya? Kalau kita lihat, ini dia 50 sama X ini dia membentuk garis lurus nih. Ini garis lurusnya nih. Ya, berarti artinya kalau membentuk satu garis lurus, mereka hubungannya adalah mereka hubungannya adalah berpelurus. Berpelurus itu apa? Artinya kalau di total jumlahnya adalah 180. Jadi sudut ABE ditambah sudut X-nya itu atau sudut CBE itu totalnya adalah 180 ya. Oke, ini aku tulis dulu sudut CBE akan sama dengan 180 di mana ABE-nya itu adalah 50 derajat, CBE-nya tadi adalah X-nya. Ya, ini yang sama dengan 180. Maka X-nya itu tinggal 180, 50-nya pindah kanan, caranya dikurang. Berarti X-nya akan sama dengan 130 derajat. Gitu ya. Habis itu sekarang kita mau lihat Y-nya atau Z-nya mana dulu nih yang bisa dihitung. Nah, lebih baik caranya itu adalah pindahkan ini. Sudut yang diketahui mendekati yang ditanya. Paling gampang mindahinnya tuh yang sehadap. Tadi kan sehadap tuh sama besar. Tadi kalau kita lihat sudut ABE ini dia sehadapnya main siapa nih? Lihat ya, ini dibentuknya garis biru ke kiri sama garis pink ke bawah. Kita lihat di sini kalau pindah ke daerah yang titik 1 ini biru ke kiri ya, pink ke bawah. Berarti yang terbentuk adalah sudut Y. Artinya kalau ini 50 maka sudut Y-nya nggak usah kita hitung lagi, udah pasti 50 juga karena keduanya mereka sehadap ya.
Berarti Y langsung tulis saja sama dengan 50 derajat gitu. Habis itu sekarang kita mau cari sudut Z-nya. Nah, ini kan kita udah tahu nih, udah kita pindahin kalau di sini 50 derajat. Z-nya ada di sini ternyata. Dia berdampingan nih 50 sama Z-nya. Tapi hubungannya apa? Oh, ternyata 50 sama Z ini dia membentuk garis lurus. Ya, membentuk garis lurus ini. Oke, artinya kalau membentuk garis lurus kayak tadi, namanya berpelurus atau di total itu dia 180. Berarti bisa kita bikin di sini lagi nih, ya. Kalau sudut apa nih? Sudut BCG gitu ditambah sudut BCH itu dia totalnya adalah 180. Oke, berarti BCG-nya adalah Y gitu ya. BCH-nya adalah Z. Ini sama dengan 180. Nah, tadi Y-nya udah dapat 50. Berarti 50 tambah Z sama dengan 180. Maka Z-nya sama dengan 180 min 50. Ya, 50-nya pindah kanan jadi dikurang. Berarti Z-nya akan sama dengan 130 derajat. Gitu. Oke, sekian dulu ya materi tentang sudut pada garis-garis sejajar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.